olahraga sahabat Bea Cukai Makassar, balik lagi di konten Basang, bincang-bincang santai. Santai. Kali ini kita akan membahas tentang PKN STAN, khususnya Bea Cukai. Nah, di sini kita sudah bersama salah satu pegawai Bea Cukai Makassar, ada Mas Widi dari. Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Oke. Nah, saya penasaran nih Mas Widi. Kenapa awalnya mau atau bisa masuk bea cukai? Atau Nah bisa masuk STAN dulu deh? nah awalnya tuh gini, karena di Bea Cukai ini kan eee, sorry, di STAN ini kan terkenal kalau setelah lulus dari PKN STAN itu langsung bekerja nih. Jadi, orang tua saya sebenarnya dari orang tua saya itu menginstruksikan, menyuruh Instruksi ya? menyuruh Jadi saya harus bea cukai? Harus harus STAN? harus Tidak STAN, boleh di ti luar STAN? tidak boleh di luar STAN Oke. karena ya itu, kalau setelah lulus dari PKN STAN itu langsung bekerja. Jadi itu awalnya dari keinginan orang tua Orang tua. saya, iya, seperti itu. Kalau dari pribadi, Mas Kalau Widi mau atau. sebenarnya begini, saya dulu pernah punya cita-cita ke Unir UNIF, sorry, UNIF. Oh, Tapi karena iming-iming dari orang tua, kamu itu kalau setelah lulus dari STAN, dari PKN STAN, kamu itu bisa bekerja loh." Dari situ saya itu jadi pengen masuk PKN STAN. oh, jadi karena keinginan orang tua dan ada iming-iming bisa langsung kerja gitu Iya, ya, Mas Widi? seperti itu. Kan sebenarnya ada perguruan tinggi kedinasan lain yang juga bisa langsung kerja. Kenapa harus STAN Nah, waktu itu? begini, eee, untuk masuk ke PKN STAN, pas saya dulu meskipun tahun ini itu menggunakan nilai UTBK, Heeh. nah pada saat tahun 2016 setelah saya lulus SMA, pada saat itu tesnya menggunakan tes TPA dan tes TBI. Kebetulan itu saya itu sangat suka dengan tes TPA, potensial akademik atau yang TPA itu. gambar-gambar itu ya? Iya, yang gambar-gambar itu, saya sangat suka dengan itu. Oke. Awalnya seperti itu sih, simple. Oh, jadi karena itu mau masuk STAN? Iya, Oke. dan karena iming-iming itu juga saya pengen masuk PKN STAN. Oh, dan akhirnya kesampaian ya Mas Vidi bisa masuk PKN STAN? Iya, alhamdulillah lulus. Sebenarnya jalan ceritanya sangat panjang. Boleh A nih diceritain, boleh boleh. oke, oke. Boleh banget. Awalnya seperti ini, sebelum masuk PKN STAN, itu saya belajar dengan beberapa teman saya. Sebenarnya untuk tes bahasa Inggris, saya lemah di situ. Mhm. Jadi saya, eee, a memberikan istilahnya apa ya, istilahnya saling sharing TPA dan TBI. Untuk saya memberikan sharing TPA, Oh teman ya. saya sharing dengan TBI. Temennya cewek apa cowok nih Mas? Eee, itu perkumpulan dulu, Oh, perkumpulan. Oke, perkumpulan ada lanjut. cewek dan cowok. Serius ini perkumpulan dulu. Kan biasanya kalau belajar tuh semangat karena ada teman yang menyemangati gitu, Iya, teman belajar. kalau itu saya dari orang tua saya sebenarnya. Karena begini, saya itu, saya itu anak tunggal. Jadi saya, eee, gimana ya ceritanya, saya kan anak tunggal, otomatis saya yang menjadi tolak punggung yang nantinya di masa depan buat keluarga saya. Nah, kalau saya egois dengan keinginan saya yang belum tentu itu berhasil, kenapa sih tidak yang sudah jelas-jelas itu berhasil gitu. Maka dari itu saya milih untuk masuk PKN STAN karena setelah lulus itu bisa langsung bekerja. Mmm, keren keren keren. Setelah masuk STAN kan bea cukai nih. Mhm. Kalau bea cukai emang pilihannya dari awal mau bea cukai gitu? Kan ada beberapa prodi kan Mas Vidi Nah di iya, STAN. begini, kalau, terkenal, jadi Bea Cukai itu terkenal dengan kegagahan. Jujur di program studi di PKN STAN itu yang setengah militer, istilahnya setengah militer itu Cuman bea Prodip cukai? Bea Cukai, Iya. ya. Karena di situ ada pembekalan mental, pembekalan fisik juga sih, itu sih. Terus kan ada D1 dan D3 ya di Mhm, bea cukai. Emang mau masuk D3 atau D1? Kan kalau D1 bisa lebih cepat kerja lulusnya, kan cuma setahun kan kuliahnya. iya. Kemarin pada waktu 2016 itu kita disuruh memprioritaskan antara nomor 1 sampai 9. Nah, Mmm, saya untuk prioritas pertama itu memang Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai,
nomor 2 diploma 1 kepabeanan dan cukai. Nomor 1 dan 2 itu saya sudah Bea mengambil cukai. bea cukai. Nah, alhamdulillahnya nih, saya masuk di diploma 3 kepabeanan dan cukai. Meskipun 3 tahun, tetapi menurut saya itu juga worth it sih karena Eee, gimana ya, untuk lebih lama belajar pasti saya juga akan mendapatkan hasil yang lebih, seperti itu sih, Oke, keren banget Mas Vidi. Jadi cita-citanya mau masuk STAN, mau masuk bea cukai, mau masuk D3, semuanya kesampaian ya. alhamdulillah. Terus aku mau nanya lagi nih, Mhm, kan mau masuk bea cukai itu udah cita-cita dari awal ya. heeh. Jadi setelah masuk bea cukai itu ekspektasinya sebelum masuk bea cukai dan setelah masuk bea cukai itu sama nggak sih? Atau ternyata, wah kaget beda banget ternyata? Nah, karena background saya itu bukan dari militer istilahnya ya, Heeh. karena di bea cukai itu setengah militer, saya itu sempat kaget, Oh kaget karena juga iya, ya, karena nggak biasa? nggak biasa. Saya belum pernah namanya fisik berat dan lain-lain, saya belum pernah. Nah, di situ saya kaget sih, di situ. Kagetnya di situ sih. Karena ya gimana ya, kita belum sering olahraga berat, kita dituntut untuk olahraga berat. Istilahnya seperti itu sih. Tapi keren ya, anak bea cukai tuh badannya keren-keren. Di stan tuh yang paling gagah-gagah tuh bea Nah, iya kan cukai. kamu juga kan dulu di bea cukai juga kan? Betul. Nah, ya kamu pastinya tahu sendirilah gimana. Oke, aku mau nanya lagi nih tentang pengalaman kuliahnya Mas Widi di bea cukai. Kan kalau kuliah itu bea cukai itu beda ya dari yang lain kuliahnya, dari prodi-prodi yang lainnya. Itu gimana sih pengalamannya jadi beda sendiri, ada rasanya gimana sih kayak Oh, harus seragaman, terus misalnya ada latihan fisiknya sementara prodi yang lain nggak ada, itu pengalaman-pengalaman kayak gitu boleh diceritain nggak Mas Widi? oh iya, jadi untuk semua yang tahu ya, jadi di bea cukai itu perbedaannya itu yang paling mencolok pasti yang bea cukai itu memakai seragam, seragam khusus PDH. Nah, Mhm. di situ mungkin apa ya, kita itu misal pas saat saya dulu itu 1 tahun itu gundul, apa sih gundul? Tanpa Botak. ya botak botak full lah istilahnya. Full ya? Ya itu momen yang paling paling apa ya, Menyakitkan? Tidak? apa ya, ya menyakitkan boleh, itu sih. Aduh, Kalau pengalaman tentang kuliahnya sendiri misalnya belajar, kan katanya kalau di stan tuh rawan banget ya buat DO. Jadi kalau pengalaman tentang belajar, apakah belajar terus atau bisa main, bisa pacaran, atau ke mall, jalan-jalan ke mall itu ada kesempatannya nggak sih? seperti ini, sebenarnya tidak terlalu seperti itu sih harus belajar, maksudnya harus belajar terus enggak, kita masih bisa main. Masih bisa ke sana kemari, tapi tetap kita harus belajar juga. Biasanya ini kebiasaan di STAN ini, setiap mau UTS, ulangan tengah semester Heeh maupun UAS, itu heeh. pasti ada yang namanya tentir, atau teman-teman Tentir? itu belajar bareng lah istilahnya. Oh, jadi kayak ada yang jadi dosen gitu ya, yang Iya, ngajarin? Ah, ngajarin heeh. ngajarin bareng. Kalau misal ada teman-teman yang butuh pembelajaran dari teman lainnya, pasti dibantu itu, pasti. Nah itu Oh. sih. Jadi enak ya, ada teman yang akan selalu membantu. Tapi kan itu karena di bea cukai juga diajarin tentang korsa ya, jadi Iya. ada kayak gitu. Kalau tentang DO nih Mas Widi, angkatan Mas Widi ada yang DO nggak sih? Atau banyak yang DO nggak sih? Nggak bisa cerita. Nggak bisa cerita. Nggak boleh kah? Bukan, nggak Bilang boleh, aja. polemik Oh kemarin. udah. Kemarin polemik. Saya mau Udah namanya cerita. distance. Oke, lanjut ganti Oh, pertanyaan. ganti pertanyaan gue. Ya ada Saya di list pertanyaanku itu. nanti malah polemiknya malah di sini Oh, nanti. lanjut. Katanya di STAN itu, rawan DO ya, karena memang nilai itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan dengan baik dan Hmm. standarnya emang tinggi. Ada tips nggak dari Mas Widi nih, gimana biar bisa survive dan terhindar dari ancaman-ancaman DO di STAN itu yang ditakuti orang-orang? Ah, gini, untuk untuk DO memang ada. Artinya memang setiap tahun mungkin dari prodi itu 1 orang, 1 sampai 2 orang pasti ada yang ke DO, pasti itu. Untuk itu kita harus selalu belajar.
misalnya ini, dari saya yang kekurangan dari bahasa Inggris, misal nih ya, nah itu berarti saya harus fokuskan ke situ, kita harus tahu kemampuan kita. Apabila kita itu kekurangan, kita harus meminta istilahnya meminta pembelajaran dari teman-teman kita untuk diajarkan kepada kita. Seperti itulah contohnya supaya kita itu terhindar dari DO. Dan juga gini, biasanya kita, melihat, artinya melihat rekapan nilai-nilai kita sebelumnya. Misal nih dari UTS-ku di mata kuliah A ini turun. Nah, kita bisa fokuskan ke situ supaya kita tidak terhambat di satu mata kuliah, situ. Oh gitu. Jadi harus bisa mengenali diri gitu ya, Iya, kekurangannya di mana. kekurangan di mana. Pertanyaan selanjutnya nih, kan di stan tuh, eee, kayak sering isinya tuh kayak anak-anak pintar ya, kata orang-orang itu anak-anak pintar yang rajin belajar. Kalau tentang organisasi atau kegiatan-kegiatan di stan itu yang non akademik, ada nggak sih Mas Widi? Dan, eee, mahasiswanya itu sendiri banyak nggak yang ikutan organisasi? Nah, untuk organisasi di PKN STAN itu sangat banyak. Kalau dulu saya itu aktif di misalnya KMBC, Heeh. itu organisasi di internal mahasiswa kepabeanan dan cukai. Saya juga dulu ikut menjadi, salah satu pengurus di Organda. Apa sih itu Organda? Organda itu kepengurusan, organisasi satu wilayah. Misal nih, dari Makassar ini kalau nggak salah namanya Iman. Imam. Imam, sorry, Imam, oke, Ya. Imam. Nah, kalau di wilayah saya di Blitar itu namanya Imalita, contohnya seperti itu. Saya Oh, dulu jadi pengurus di situ. jadi enak ya kalau kita dari daerah tuh ada yang mewadahi. Iya, seperti itu sih. Oke, jadi tadi Mas Widi udah cerita nih tentang gimana pengalaman kuliah di STAN, organisasinya, tips survive biar tidak DO. Nah, sekarang aku mau nanya, apa sih tips yang Mas Widi bisa berikan untuk adik-adik yang sekarang lagi pengen banget nih masuk STAN? Tips biar bisa masuk STAN gitu. Nah, eee, karena gini, untuk tahun ini kan untuk masuk STAN menggunakan nilai UTBK. Iya, itu Nah, pengumuman yang baru banget ya ya baru keluar banget. minggu kemarin. Nah, aku kurang ngerti sih apa itu UTBK, yang penting itu kita harus fokus terhadap UTBK sendiri karena kan masuk PKN STAN dengan itu. Iya. Nah, yang kedua itu yang pertama itu, fokus di situ, yang kedua itu berdoa. Apa sih? Karena masuk PKN STAN itu juga ada keberuntungan di situ. Saya jujur banyak orang yang lebih pintar dari saya, tetapi gugur dalam tes itu karena mungkin saya ini beruntung, alhamdulillahnya beruntung di situ. Jujur aja itu. Yang ketiga, minta doa, Udah orang tua ya. ya pastinya itu. Doa orang tua itu manjur istilahnya. Oke Sobat Maraga, jadi itu tadi bincang-bincang kita bersama Mas Widi tentang pengalaman dia kuliah di jurusan Bea Cukai, Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Nah, kita juga sudah dapat tips-tips gimana biar bisa lancar nih untuk masuk STAN. Tadi ada fokus, terus apa Mas Widi? Berdoa, Berdoa dan minta minta restu restu dari orang tua. Saya rasa cukup ya Sobat Maraga informasinya dan bincang-bincang kita saat ini. Sampai ketemu di konten Basang selanjutnya. bye bye. Bye-bye.